Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua kan? Ya, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau kita hari ini masih bisa beribadah kepada Tuhan meskipun lewat online. Tapi nggak apa-apa, yuk kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kepadamu Tuhan, kalau kami hingga saat hari ini Tuhan, kami masih bisa menikmati kasih-Mu, kami masih bisa mengadakan persekutuan di dalam Engkau Tuhan. Sekiranya Tuhan Kau berkati setiap kami Tuhan, dan kami juga mau mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah sampai kepada hati kami sehingga kami dapat melakukan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Inilah doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memuji Engkau. Amin. Shalom. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan lagu dalam nama Yesus. Ayo, pada tahu gak nih lagunya? Kita coba dulu yuk, kita pelan-pelan dulu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Nah, sudah dengarkan, yuk kita angkat pujian ini pakai gerakan ya, yang tahu gerakannya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Yuk kita angkat pujiannya lambat-lambat ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Lebih cepat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Lebih cepat lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Sampai dikalahkan. Iblis dikalahkan.
bernari untuk Tuhan, dan tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita mau angkat pujian dulu. Firman Tuhan ku dengar. Adik-adik, pada pagi hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami diberi kesempatan untuk memuji Engkau, menyembah Engkau. Dan pada pagi hari ini Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau urapi setiap kami, Engkau berikan kepada kami hikmat supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu itu dapat kami rasakan, dan biarlah firman-Mu itu juga dapat kami lakukan Tuhan. Ya Bapa, inilah doa kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus meteraikan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau yang ada di dalam diri kami, sehingga kami boleh fokus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami bersyukur. Anak-anak-Mu Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Nah, anak-anak, tadi kamu udah memuji Tuhan, seneng kan? Kita memuji Tuhan, udah berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kamu duduk yang bagus, buka telinganya, baik-baik, dengarkan, nggak ada yang main-main ya. Biarpun kamu di rumah, kamu tetap mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan melihat tayangannya. Sesudah beberapa lama, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Dalam tahun yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel.
Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu. Dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut. Katanya, Baiklah demikian. Ya, baiklah demikian. mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Ya Baal, jawablah kami. Tidak ada yang menjawab. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mesbah yang dibuat mereka itu. Maka mereka memanggil lebih keras sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, Datanglah dekat kepadaku. lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mesbah demi nama Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub, dan membuat suatu parit sekeliling mesbah. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh di atas kayu api itu. Ia berkata, Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mesbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Elia naik ke puncak gunung Karmel. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Nah, anak-anak, tadi kamu udah nonton filmnya kan? Nabi Baal menyembah patung, persembahannya tidak diterima. Tapi Nabi Elia persembahannya diterima karena Nabi Elia menyembah Tuhan Yesus yang hidup, yang berkuasa. Jadi kamu juga mesti menyembah Tuhan Yesus yang berkuasa. Nah, anak-anak, ayat emasnya ada di dalam Alkitab. Keluaran 20 ayat 3. Apa anak-anak? Keluaran 20 ayat 3. Bunyinya,
Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekali lagi ya anak-anak ya. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Anak-anak, nanti kamu belajar sama orang tua kamu ya. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, itu Tuhan Yesus. Anak-anak, sekarang kita akan menyanyi dulu ya. Tuhan Yesus itu baik. Dengerin ya, nyanyi sama-sama. kamu udah memuji Tuhan, udah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan berdoa, akan mengucap syukur kepada Tuhan ya. Tutup matanya, lipat tangannya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Nabi Elia yang menyembah Tuhan Yesus yang berkuasa. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Sertai kehidupan kami, berkati orang tua kami, supaya kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang sudah Kau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anak-anak, angkat tangannya, kita akan menerima berkat dari Pak Yusak. Mari anak-anak, setelah kita beribadah kepada Tuhan, kita mau mengarahkan hati kita, mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus,
kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami terima berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.